Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan mahasiswa program S1 Manajemen Pendidikan Islam Universitas Bunga Bangsa Cirebon yang saya banggakan. Selamat datang di pertemuan perkuliahan pada hari ini. Hari ini kita akan membedah salah satu materi paling fundamental dalam mata kuliah perencanaan pendidikan. Apa itu? Yakni pendekatan dalam perencanaan pendidikan. Kenapa ini penting? Karena sebelum kita terjun merancang program di sekolah, di pesantren, di madrasah, atau di dinas pendidikan, kita harus tahu dulu nih kacamata atau lensa apa yang akan kita gunakan dalam merencanakan sesuatu. Sebelum melangkah pada materi pada hari ini, ada tujuan-tujuan pembelajaran yang akan kita dapat, yaitu satu, memahami dan menjelaskan pengertian perencanaan pendidikan, kemudian selanjutnya mengidentifikasi pendekatan dalam perencanaan pendidikan, selanjutnya membandingkan kelebihan dan kelemahan setiap pendekatan, dan menganalisis studi kasus dan menerapkan pendekatan perencanaan pendidikan. Nah, sebelum masuk pada pendekatan perencanaan pendidikan, kita juga harus mengenal dulu perencanaan pendidikan itu apa. Nah, di sini menurut KOMS, perencanaan pendidikan adalah proses rasional, sistematis, dan berkelanjutan. Untuk apa? Untuk menentukan tujuan pendidikan, menganalisis kebutuhan, memproyeksikan masa depan, memilih strategi, mengalokasikan sumber daya, melaksanakan program, serta memantau dan mengevaluasi hasilnya. Nah, ada beberapa komponen utama dalam perencanaan pendidikan. Nah, tujuan atau arah yang ingin dicapai. Selanjutnya, ada analisis kebutuhan, mengidentifikasi kesenjangan pendidikan, melihat kebutuhan secara real di lapangan. Kemudian, program di sini apa saja bentuk kegiatan konkret yang akan dijalankan. Selanjutnya adalah sumber daya, yakni siapa manusianya, dari mana dananya, dan bagaimana fasilitasnya. Nah, selanjutnya ada komponen pelaksanaan, yakni tahap eksekusi dan aksi nyata dalam proses pendidikan. Selanjutnya ada evaluasi, yakni bagaimana menilai program yang berdampak. Ingat, evaluasi ini kita bisa menjadikan acuan apakah rencana kita sukses atau gagal. Sekarang kita masuk pada inti materi hari ini. Mengapa kita butuh pendekatan? Nah, sederhananya, pendekatan itu seperti lensa kacamata yang mana ketika kita menggunakan lensa kacamata berwarna merah, maka objek yang kita lihat akan tampak berwarna merah. Nah, seperti itulah juga pada perencanaan pendidikan. Nah, satu pendekatan akan menentukan cara pandang kita. Hal ini berdampak langsung pada kebijakan yang dilahirkan. Kemana anggaran dialokasikan? Apakah kita ingin fokus pada pemerataan hak sosial terlebih dahulu, atau langsung menyasar kesiapan kerja industri? Nah, atau bagaimana kita mengelola efisiensi sumber daya agar dengan dana terbatas, hasil yang didapat tetap maksimal. Mari kita lihat pada slide selanjutnya. Nah, jenis-jenis pendekatan dalam perencanaan pendidikan menurut Harman dapat dibagi menjadi pendekatan klasik dan pendekatan modern atau kontemporer.
Nah, jenis-jenis pendekatan itu bisa kita sebut kebutuhan sosial, biaya manfaat, ketenaga kerjaan. Nah, ini pendekatan klasik. Dan kemudian pendekatan partisipatif, pendekatan sistem, dan pendekatan strategis ini masuk pada pendekatan kontemporer. Pendekatan pertama adalah social demand approach atau kebutuhan sosial. Nah, fokus utamanya adalah pendidikan adalah hak asasi manusia, maka fokusnya adalah pemerataan dan akses pendidikan. Nah, tujuannya yaitu memenuhi permintaan masyarakat akan pendidikan, kemudian menjamin pemerataan kesempatan belajar, dan meningkatkan akses pendidikan bagi semua lapisan. Nah, pendekatan ini menekankan pemerataan kesempatan pendidikan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Nah, di sini contoh-contohnya adalah membangun sekolah baru, penambahan jumlah guru, pemerataan akses pendidikan, itu menjadi contoh bagi social demand approach atau kebutuhan sosial. Nah, kelebihannya yaitu meningkatkan akses dan partisipasi pendidikan, mendorong pemerataan sosial yang lebih luas. Adapun kekurangannya, kurang memperhatikan kualitas pendidikan dan relevansi lulusan dengan kebutuhan nyata sering kali terabaikan. Berikutnya ada manpower approach atau pendekatan ketenaga kerjaan. Pendekatan ini berbanding terbalik dengan pendekatan pertama yang pendekatan ini memandang sebagai penghasil tenaga kerja untuk menggerakkan roda perekonomian industri negara. Nah, prinsipnya adalah link and match. Kurikulum harus selaras dengan industri. Tentunya keunggulannya itu membantu menekan angka pengangguran lulusan muda secara instan, karena sekolah mendesain lulusannya sesuai pesanan pasar kerja. Nah, tapi ada kelemahannya, yaitu pendidikan seringkali kehilangan esensi kemanusiaannya, karena siswa hanya dididik dan didesain untuk siap kerja secara instan. Pendekatan yang ketiga itu cost-benefit approach atau pendekatan biaya manfaat, yang mana pendekatan ini memandang bahwa pendidikan sebagai bentuk investasi jangka panjang yang dapat diukur secara ekonomis. Nah, pendekatan ini menilai bahwa efisiensi dan efektivitas sumber daya pendidikan untuk hasil yang optimal adalah tujuan utama pendekatan ini. Nah, pendekatan ini memandang pendidikan sebagai investasi yang dianalisis secara ekonomis. Nah, setiap pendidikan dievaluasi berdasarkan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh. Nah, kelebihannya adalah penggunaan sumber daya yang lebih terukur dan efisien. Namun, kelemahannya itu tidak semua manfaat pendidikan dapat dikuantifikasi secara ekonomi. Nah, pendekatan yang keempat adalah system approach atau pendekatan sistem. Nah, pendekatan ini menegaskan bahwa pendidikan adalah satu kesatuan ekosistem yang terintegrasi saling terhubung. Pendekatan ini menekankan keterpaduan dan kesinambungan antar seluruh komponen pendidikan. Nah, komponen-komponen itu yaitu inputnya, kemudian prosesnya, kemudian outputnya, dan outcome-nya. Nah, contoh implementasinya
yaitu pengembangan kurikulum terpadu, penguatan kompetensi guru, manajemen sekolah yang efektif, dan evaluasi berkelanjutan. Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan partisipatif atau participatory approach. Pendekatan ini melibatkan pemangku kepentingan dalam perencanaan, karena zaman saat ini merencanakan sekolah atau pendidikan tidak bisa lagi hanya dilakukan sepihak oleh kepala sekolah semata. Nah, kita juga harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder, yaitu guru, staf, wali murid, siswa, bahkan tokoh masyarakat sekitar. Nah, kesemuanya itu ketika dilibatkan dalam merencanakan, mereka akan memiliki rasa memiliki sense of belonging yang kuat terhadap program sekolah tersebut. Selanjutnya ada strategic approach atau pendekatan strategis. Nah, pendekatan ini berorientasi pada visi misi jangka panjang dengan menggunakan alat analisis, yaitu salah satunya analisis SWOT. Strength, Weakness, Opportunities, and Threats. Nah, melalui kacamata strategis, sekolah tidak akan mudah terombang-ambing oleh perubahan zaman karena kita tahu persis apa kekuatan dalam diri kita dan bagaimana memanfaatkan peluang eksternal. Nah, hal ini berbasis visi dan misi yang jelas sebagai arah perencanaan jangka panjang. Dan pendekatan ini menjadi pendekatan yang perencanaannya lebih terarah, adaptif, dan berbasis data untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkelanjutan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.